Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doa untuk membuka pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang Bapak sayangi dan Bapak cintai karena Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kondisi kelas sudah bersih, rapi. Begitu juga dengan kalian, rapi, celana, ikat pinggang. Kemudian yang cewek kerudungnya dibetulkan, bajunya juga. Yang cowok bajunya dirapikan. Sampah-sampah silakan dibuang kalau ada. Kemudian barang-barang yang tidak berkenaan dengan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan dimasukkan ke dalam dan keluarkan barang-barang buku yang berkenaan dengan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Gusti Fadlil Khaliq. Hadir, Pak. Laili Hasanah. Hadir, Pak. Khairul Kalam. Udah hadir, Pak. Wan nih, Sakit. sakit. Amin Faizun. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Berarti Khairul Kalam tidak hadir. Tolong diberi tahu ya. Iya, Informasikan. Ya, Pak. Baiklah anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai zina. Apa? Zina. Nah, ya. Sebelum Bapak memasuki materi zina ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian terkait materi yang telah Bapak jelaskan pada minggu lalu mengenai jinayat. Coba Amin Faizun, Ya, Pak. apa itu jinayat? Jinayat itu mengambil nyawa seorang, Pak. Mengambil? Ya, Pak. Mengambil, Pak. Mengambil. Lumayan tepat, cuman kurang tepat. Oh, ya, Pak. Maaf, Pak. Lainnya sana. Membunuh orang lain, Pak. Membunuh orang lain. Ya, betul. Jadi jinayat itu adalah membunuh orang lain. Tepuk tangan untuk kami dan lain. Sudah belajar di rumah berarti. Tingkatkan lagi belajarnya di rumah. Ya, Pak. Baiklah, kita masuk ke pembahasan zina. Ada yang tahu zina itu apa? Gusti, apa itu zina? Tindakan tercela yang dilakukan atas dasar maksiat, Pak. Tindakan tercela yang dilakukan atas dasar maksiat. Ya, betul, betul. Kemudian Amin, Ya, Pak. apa itu zina? Perbuatan keji, Pak, itu melakukan kegiatan intim yang dilarang oleh agama, Pak. Iya, hampir tepat. Bagus semua, sudah tepat semua. Tepuk tangan. Nanti Bapak akan menjelaskan mengenai materi zina ini. Kalian mendengarkan, memperhatikan, menyimak dan mencatat apa-apa yang Bapak terangkan yang kira-kira dianggap penting. Silakan dicatat. Ya, Pak. Karena nanti akan Bapak berikan selembaran paper, yaitu informasi singkat, dan di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti itu akan Bapak masukkan ke dalam buku nilai. Dan setelah itu Bapak juga akan memberikan tes lisan pertanyaan esai kepada kalian langsung. Bapak harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai. Zina itu apa? Seperti yang kita ketahui,
yang sudah dijawab oleh kawan-kawan kalian. Betul, zina itu adalah perbuatan keji, perbuatan haram, maksiat, seburuk-buruknya perbuatan ialah zina. Apa itu zina? Zina ialah kegiatan atau perbuatan yang di dalamnya berisi memasukkan dengan sengaja memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang belum ada ikatan atau hubungan halal seperti pernikahan. Nah, itu adalah pengertian dari zina. Nah, itu pengertiannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kalian dapat menjelaskan macam-macam zina, dapat menjelaskan macam-macam zina dan had. Had itu hukuman zina. Nah, jadi pengertian sudah Bapak kasih tahu. Kemudian tujuan kita pembelajaran ini adalah memberikan kalian dapat menyebutkan macam-macam zina dan hadnya, begitu. Nah, kemudian macam-macam zina itu, ini perhatikan Bapak jelaskan ya. Nanti ada tugasnya. Macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muhson. Yang pertama zina muhson. Yang kedua zina ghairu muhson. Nah, ini apa ini? Dari kedua ini, zina muhson dan zina ghairu muhson. Yang pertama zina muhson. Zina muhson ini adalah perbuatan zina, yakni kegiatan intim seksual yang belum ada ikatan hubungan halal seperti pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki istri atau orang yang sudah memiliki suami atau orang yang duda atau orang yang janda. Jadi 4. Ada orang yang sudah memiliki istri melakukan dengan orang yang sudah punya suami. Ada orang yang sudah tidak punya suami, janda melakukan dengan orang yang punya suami. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, zina ghairu muhson ini adalah kegiatan atau perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum ada ikatan. Nah, kalau tadi orang-orang yang sudah ada ikatan, yang muhson nih, sudah nikah tapi masih zina, sudah punya istri tapi masih zina, sudah pernah menikah namun pasangannya meninggal tapi masih zina, itu disebut zina muhson. Kayak janda atau duda yang pernah nikah masih zina, itu zina muhson walaupun dia itu suaminya sudah tidak ada atau istrinya sudah tidak ada. Karena dia sudah pernah menikah, maka disebut zina muhson. Kebalikannya, zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menjalin hubungan, belum pernah menikah, belum pernah mengikat hubungan sakral seperti pernikahan. Seperti contohnya kasus-kasus saat ini banyak sekali pemuda-pemudi melakukan kegiatan seksual di luar hubungan halal. Kayak di tempat-tempat gelap, di hotel, dia nyewa hotel, itu adalah perbuatan zina ghairu muhson itu. Dan zina ini semuanya ulama sepakat haram karena dalilnya sudah jelas. La taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Na'udzubillah. Semoga kita dilindungi dari Allah dari perbuatan zina ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua itu, ini kan macam. Ini had zina. Ada dua juga. Yang pertama dirajam. Sampai dicambuk 100
plus diasingkan. Nah, ini. Jadi hadnya zina, hukum orang yang melakukan zina itu ada dua. Yang pertama dirajam sampai mati menggunakan batu. Jadi prosesnya itu ini bagi orang yang melakukan zina muhson, yang sudah berhubungan pernah menikah, melakukan zina, maka dihukum dengan dirajam sampai mati. Dirajam menggunakan batu. Diikat keduanya itu, disimpan, lalu ada juga yang berpendapat dialah, kemudian sambil dilempar dengan batu sedang, ukuran sedang. Ada juga yang berpendapat dikubur di tanah, hanya dinampakkan kepalanya saja, kemudian ditembak sampai mati. Nah, itu salah satu dari hukuman zina. Yang kedua, ini hukuman zina ghairu muhsan. Yang kedua ialah dicambuk, dipukul pakai cambuk tuh 100 kali. Tuh, bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan, yang belum pernah menikah. Kalau tadi yang sudah menikah, ini dicambuk di depan umum. Di depan umum diperlihatkan, diumumkan bahwa dia ini melakukan zina. Sepasang kekasih ini melakukan zina, dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, diasingkan, tidak boleh ke kampungnya lagi. Begitu. Inilah hukuman dari zina muhson dan zina ghairu muhson. Sangat-sangat menyakitkan kalau dilihat. Ini masih hukuman di dunia, belum di akhirat. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Kalau sudah aman, kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut? Oke, pintar. Selanjutnya Bapak akan memberikan paper seperti yang sudah Bapak janjikan kepada kalian. Ini sebenarnya tugas kelompok, tapi karena ini kalian tidak banyak yang masuk, jadi individu saja. Bapak perpanjang waktunya ya. Iya. Ini. Nah. Silakan dikerjakan. Di situ hukuman materi, information. Kemudian ada tugasnya, kalian disuruh bentar. Tuh jelas ya tugasnya. Yang tuh soal pertama itu kalian disuruh mencari macam-macam zina. Yang kedua hak-haknya zina. Ada kan di situ kan? Oh, ada, Pak. Silakan. Oh iya. Langsung dikerjakan. Berapa menit ya, Pak? 5 menit. 5 menit ya, Pak? Hmm. Aduh, Pak, sebentarnya. Gimana ya? Boleh kan Pak lihat ini? Boleh lihat di internet, boleh. Tidak boleh. Alamak. Tidak boleh lihat di internet. Tidak boleh. Simpan. Di situ sudah lengkap. Kalian tinggal baca, kemudian tambah lagi, tuh ya. Ya Pak. Ya, Pak. Bismillah, Pak. Silakan dikerjakan. Bapak lihat HP dulu ya. Ya, Pak. Takut ada orang yang nelpon. Biasa Bapak nih sebenarnya ada rapat nih. Kenapa tidak rapat ya, Pak? Inilah Bapak lagi cek dulu di HP. Jadi atau tidak ya? Oh ya, Pak. Kalian kerjakan ya? Ya, Pak. Jangan nyontek. Kalau tidak tahu silakan tanyakan Bapak. Tadi ada 2 macam-macam zina itu. Hukumannya juga ada 2. Silakan cari. Kalau yang mendengarkan Bapak dengan serius, dengan teliti mencatat, itu pasti mudah menjawabnya itu. Aduh, gimana ini? Pasti itu mudah. Tak dengar lagi.
Nanti woi. Nanti. Nah ya, bapaknya dulu kerjaan kalian nih. Beres tidak? Gus, gimana Gus? Ada kesulitan Gus? Aman Gus? Aman. Aman. Kamu Min? Ini Pak, bingung Pak. Yang mana Min? Tadi nggak nyata tadi Pak. Duh, gimana kamu ini? Kamu nanti bapak laporkan sama orang tua kamu ya. Jangan Pak. Kamu lagi? Udah Pak. Yo kejakan. Gimana Len? Aman kan? Aman Pak. Oke, mantap. Kalau ada yang sulit silakan nih. Tanyakan bapak. Tapi bukan tanya jawaban. Ingat ya pesan bapak, jangan melakukan perbuatan-perbuatan atau mendekati zina kayak cet-cetan. Kamu Leli ya Leli ya? Ya Pak. Nah, jangan cet-cetan. Wah, tuh. Jadi saya tidak boleh chat dari ke Pak. Kalau menanyakan tugas boleh, kalau sekedar menanyakan tugas, kalau basa-basi gitu udah jangan. Kalau nanya kabar boleh nggak Pak? Jangan. Modus itu. Ya, jangan mendekati Zina. wala taqrabuz zina. Gus, kamu selesai Gus? Udah Pak. Udah, kamu Min? Udah Pak. Siap asal ya Pak. Kamu Lel? Udah Pak. Udah. Baiklah, tunggu 1 menit lagi lah. Cek lagi jawaban, cek lagi. Nanti bapak suruh maju ya. Ya Pak. Aduh, gila. Cek lagi jawabannya. Bapak mau sapa dulu. Ya Pak. Sudah selesai semua ya? Udah Pak. Oke, siap. Untuk yang pertama bapak tunjuk Amin. Maju Min. Bawa tuh Min buku kamu Min tadi Min, hasilnya tuh Min. Tuh Min bawa Min. Silakan. Yang mana nih Pak? Dijelaskan Oh. di nomor 1. Satu. Macam-macam zina itu saja. Itu ya Pak. Itu aja. Apa? Tampo 1 aja. Baik. Saya akan menjelaskan macam-macam zina. Jadi Nah, coba lihat bapak catatan kamu. ini Pak. Ini Pak. Saya dah ingat apa? Ya, terus. Nah, jadi macam-macam zina itu ada 2 Pak. Ada 2. Yang pertama itu zina muhsan. Yang kedua ghairu muhsan. Ghairu muhsan. Zina muhsan nih Pak, zina ikatan. Yaitu misalnya contohnya kalau seorang duda melakukan zina dengan seorang janda atau orang yang memiliki istri melakukan dengan suami orang. Betul. Nah, itu zina muhsan. Kalau ghairu muhsan itu tidak ada ikatan. Contohnya itu orang yang belum memiliki belum menikah. Nah, itu Pak. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Amin. Ini kumpulkan. Sip, duduk. Selanjutnya yang kedua, Laili Hasanah. Bawa catatannya langsung kumpulkan nanti sama bapak. Ya Pak. Ya, kamu nomor 2-nya hadnya zina. Hadnya zina di sini itu ada 2. Yang pertama dirajam sampai mati, itu hukum untuk zina muhsan. Zina muhsan. Menggunakan batu. Mm-mm. Yang kedua dicambuk 100 kali dan diasingkan, itu untuk zina khairu muhsan. Ghairu muhsan. Udah, Pak. Dah, selesai. Ya, jawabannya betul ya. Tepuk tangan. Gusti, kamu ada yang berbeda dari jawabannya? Sama Pak. Sama. Ya. Ayo dah sini kumpulkan. Nanti bapak cek sendiri. Yang duduk Lili. Ya Pak. Mantap jadi. Alhamdulillah, ini murid-murid bapak nih pintar semuanya. Alhamdulillah, pintar banget. Alhamdulillah. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Karena pembelajaran kita sudah hampir selesai. Jadi zina itu ada 2. Ada 2. Yang pertama Zina muhsan. zina Muhsan. zina muhsan.
Yang kedua, Zina khairu Ghairu muhsan. zina ghairu muhsan. Ghairu Khairu muhsan. Hukumannya juga ada Dua. Ada dua. Itu yang zina muhsan apa? Dirajam Dirajam sampai mati. Dirajam. Dirajam Dirajam sampai mati. sampai mati. mati. Mati kau. Kalau yang ghairu muhsan, Dicambuk 100 Dicambuk kali. 100 kali dan diasingkan. maaf ya Bapak membelakangi bentar. Ya Pak. Cambuk 100 kali terus sudah dicambuk 100 kali dan terus diasingkan. dan diasingkan. Oke, inilah kesimpulan kita pada hari ini. Jadi zina muhsan itu, zina itu ada dua. Yang pertama itu adalah zina muhsan. Hukumannya zina muhsan itu pengertiannya adalah orang yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan dengan lawan jenisnya yang sama-sama sudah memiliki ikatan atau salah satunya sudah pernah menikah. Maka hukumannya orang yang melanggar zina itu dirajam sampai mati menggunakan batu yang sedang. Kemudian yang kedua itu adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah melakukan pernikahan. Belum pernah sama sekali, sekalipun belum pernah menikah. Tapi dia sudah melakukan hubungan zina. Maka hukumannya atau hadnya adalah dicambuk 100 kali di muka umum dan diasingkan dari wilayahnya. Paham sampai sini? Paham, Oke, Bapak hapus lagi. Pak. Sekarang Bapak tes kalian. Tes apa? Pak tanya. Siap saya, Pak. Pertanyaan yang pertama. Apa yang disebut dengan zina muhsan? Silakan jawab Gusti. Apa? Zina muhsan. Zina muhsan itu Di depannya ya. zina yang dilakukan seseorang yang sudah menikah, Pak. Zina yang Dilakukan oleh seseorang yang sudah nikah, Pak. Iya, bagus. Kemudian soal yang kedua, apa yang disebut dengan zina ghairu muhsan? Kepada Laili Hasanah. Zina yang dilakukan orang yang belum nikah Pak, misalnya orang pacaran. Bagus. Soal yang ketiga, apa had atau hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan? Amin, Faizun. Ya, Pak. Tatkala orang melakukan zina ghairu muhsan itu, Pak, mendapatkan dicambuk 100 kali, Pak, dan diasingkan dari kotanya, Pak. Bagus. Pertanyaan bonus. Ini siapa yang cepat, ini yang dapat. Apa had, tunjuk tangan ya, hukuman bagi orang pelaku zina muhsan? Tunjuk tangan. Sama-sama, ulang. 1, 2, 3. Amin dulu. Ayo Amin. Dirajam sampai mati, Pak. Dirajam sampai Mati. Ready? Mau jawab apa tadi? Apa tadi Pak? Oh, dan mau jawab apa tadi kamu? Pertanyaan tadi Pak? Zina muhsan, hadnya apa? Sama Pak. Apa? Dirajam sampai mati menggunakan batu kecil. Oh iya, bukan kecil ya, sedang. Sedang. Ya. Tapi Amin dapat nilai. Oke, alhamdulillah. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, tolong ditingkatkan kembali karena kemampuan kalian ini semakin hari semakin baik. Alhamdulillah, kelas kalian ini alhamdulillah Bapak perhatikan. Tapi di rumah itu tetap tingkatkan pembelajaran, jangan pernah malas, tetap semangat walaupun lagi berpuasa. Semakin berpuasa, semakin bersemangat, semakin besar pula pahala yang kita menjalankan puasa. Amin. Nah, begitu. Kemudian untuk materi minggu depan, silakan dipelajari mengenai qadha. Silakan.
Nanti Bapak tanya lagi seperti ini pembelajaran kita. Akan Bapak tanya lagi. Bapak harapkan kalian bisa lebih aktif, lebih banyak lagi referensinya yang bisa kalian kemukakan di depan kelas. Paham? Paham. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, kepada ketua kelas silakan pimpin doa selesai pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila dalam ucapan Bapak ada yang menyinggung, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sekali lagi pada kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.